Pernah gak sih kamu mikir apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah laut di kota Bikini Bottom? Karena meski kita semua tertawa bersama SpongeBob dan teman-temannya, ternyata ada sisi yang lebih gelap yang jarang dibahas. Yuk kita buka satu-satu. Bayangkan saat kita melihat SpongeBob SquarePants. Iya, si spons kuning yang selalu semangat kerja di Krusty Krab. Yang selalu tersenyum, yang selalu ngajak kita ikut tertawa. Tapi kenapa semua orang di Bikini Bottom kelakuannya kadang nggak masuk akal? Kenapa seorang spons bisa kadang kayak anak kecil, kadang kayak pekerja keras, kadang kayak zombie? Nah, di sini hook pertama. Mungkin tawa yang kita dengar menyembunyikan sesuatu. Pertama, identitas yang tumpang tindih. SpongeBob bilang dia awan gelagapan, bahagia. Tapi sering banget kita lihat dia jadi korban sistem kerja keras, stres, bahkan trauma. Gimana bisa? Kalau dipikir-pikir, dunia bawah laut itu cuma setting lucu, tapi karakter-karakternya bisa dibaca sebagai refleksi kehidupan modern, kerja terus, cuti sedikit, senyum dipaksakan. Hook. Apa kalau Bikini Bottom itu sebenarnya metafora kota kerja yang menekan? Kedua, persaingan tersembunyi. Si Mr. Krabs, bos restoran yang rakus uang, terus ngejar untung, sering menekan pekerjaannya sambil bersahabat tampaknya. Tapi bukankah itu detail yang gak cocok untuk kartun anak-anak? Ada ambisi, pengorbanan, bahkan manipulasi dalam persahabatan. Hook. SpongeBob dan Squidward kadang jadi pion dalam permainan Krabs. Apakah tawa mereka sungguh bebas? Ketiga, absurditas lingkungan sosial. Bikini Bottom, kau punya seorang gurita, Squidward yang sinis, seorang bintang laut, Patrick yang malas, seekor spons yang over energik. Semua jenis karakter ada. Tapi kenapa nggak ada yang benar-benar dewasa? Kenapa semua terasa stuck di fase anak-anak? Dalam realitas, banyak orang yang nggak bertembang. Mungkin itu kritikan terselubung terhadap masyarakat modern. Hook. Mungkin kita melihat diri kita sendiri di bawah laut. Keempat, waktu dan eksistensi. Bisa kamu perhatikan, meskipun banyak episode berlalu, karakter selalu sama persis. Usia, pekerjaan, kondisi, semuanya nggak berubah secara signifikan. Itu berarti satu hal, mereka terjebak di situ. Fixed mode. Dalam psikologi, ini bisa disebut stagnasi. Hook. Apakah kita juga entah sadar atau enggak terjebak dalam rutinitas tanpa progres? Kelima, tawa sebagai penyamaran rasa sakit. SpongeBob tertawa terus, tapi ada adegan di mana dia kelelahan, sedih, kecewa, tapi kemudian langsung lompat ke adegan lucu lagi. Itu adalah mekanisme bertahan hidup. Secret. Kartun lucu mungkin menutupi luka yang gak terucapkan. Hook. Apakah kita melihat kartun ini hanya hiburan ringan atau cermin dari kondisi manusia? Jadi jika kita pikir ulang, SpongeBob SquarePants bukan cuma kartun anak-anak yang polos. Dia bisa jadi micro universe yang menyentuh kerja, tekanan sosial, identitas, stagnasi, dan harapan yang terus tertunda.
dan kita penontonnya tertawa sambil nggak sadar makan proof dari realitas yang tersembunyi. Nah, kalau kamu sampai sini, berarti kamu tertarik buat lihat lebih dalam lagi. Di video berikutnya kita bisa bahas karakter-karakter tertentu seperti Squidward. Kenapa dia bisa jadi simbol frustrasi generasi milenial? Atau Patrick, apakah dia hanya bodoh atau sadar? So, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jika kamu suka pembahasan kayak gini yang bukan cuma gambar lucu kartun, tapi buka sisi lain dari pop culture, maka jangan lupa like dan subscribe. Karena saya akan terus bikin video tentang analisis karakter dan kartun pop culture. Sampai jumpa di video selanjutnya.